Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah untuk pagi hari ini, Rabu, di kesempatan yang sungguh luar biasa, 30 Rabiul Awal 1444 ya. Kalau di tanggalan kita jatuh pada tanggal 26 Oktober. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita serap dari psikologi keluarga hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan yang hadir di sini serta ikhwan akhwat dimanapun acara ini bisa disimak. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, Mas Krisna masih belum bisa hadir, ada recovery yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa bersama-sama ya. Ustadz, kita awali dengan umul kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kali ini kasusnya kembali soal pasangan suami istri Ustadz. Sebetulnya ada tambahan lagi, tapi nanti mudah-mudahan bisa terjawab dulu yang pertama ini. Pertanyaannya terkait dengan istri yang dalam kehidupan berkeluarga selalu menderita. Sejak saya menikah sampai sekarang, pernikahan saya sudah yang ketiga, selalu ada saja yang membuat hati dan pikiran saya tidak nyaman dengan suami. Mulai dari cuek sampai dengan KDRT dan juga selingkuh. Memang saya menjalankan semua perintah agama, alhamdulillah. Hanya perjalanan hidup saya penuh dengan penderitaan, dan dengan menikah Ustadz, kenapa menjadi semakin bertambah penderitaan saya? Apakah sebaiknya memang saya tidak usah menikah saja? Bagaimana menurut Islam? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa lakash syukru ya Rabbana ala ma aulaita min ni'am. Wa nas'aluka ya Rabbana min rahmatika allati wasi'at kulla syai'. أن تفيض علينا يا ربنا من بركاتك وأن تجعلنا يا ربنا من عبادك الشاكرين الذاكرين لك وأن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأن تبلغ سلامنا عليه وعلى آله وصحابته الكرام البررة وأن تجعلنا جميعا يا ربنا من السائرين على هديه المعتصمين بحبلك الداعين إليك بالحكمة والموعظة الحسنة وجنبنا يا ربنا الزلل والفتن وسوء الختام. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Setelah kita
mengembalikan puja-puji kita seluruhnya ke hadirat Allah. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk menerima puja-puji dan syukur kita. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam teruntuk beliau, untuk keluarganya, para sahabat yang mulia, orang-orang yang berjalan mengikuti Nabi kita. Semoga kita semua juga termasuk dari mereka. Pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, ada Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili, Ustaz Junaidi, ada Akh Lukman, Ateb, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kepada seluruh saudara-saudari kita sebangsa setanah air, saudara-saudari kita seayah dan seibu. Mari bersama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan bekal kita untuk menghadap ke hadapannya, karena harta yang kita kumpulkan, kedudukan yang kita bangun, berbagai macam nama kebesaran dalam kehidupan dunia, semua itu tidak akan lagi berlaku kecuali iman yang tulus kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Ini yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita, bermasyarakat kita, berbangsa, bernegara sebagaimana yang diajarkan Allah. Saudari kita yang tidak kita ketahui berapa usianya, sudah menikah sebanyak 3 kali. Dan dia orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya. Tapi mengapa setiap kali dia menikah yang dirasakan hanya penderitaan? Dari mulai sikap cuek sampai KDART. Padahal dia seorang wanita yang membutuhkan perhatian, kecintaan, dan perlakuan mulia. Yang jelas kepada saudari kita, bahwa apa yang dilakukan suami Anda saat ini dan suami-suami sebelumnya bukan dari Islam. Kalau seorang laki-laki menjalankan perintah Allah, pasti akan memperlakukan pasangannya dengan baik. Karena pesan dari Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang baik dan mulia. Nabi juga sebelum wafat wanti-wanti berpesan, istausu bin nisa'i khaira, jaga wasiatku terhadap wanita-wanita kalian, baik itu putri, baik itu saudari kita, terutama ibu kita. Tapi di saat seorang laki-laki hanya pandai untuk mencari uang setelah lulus dia bekerja, pandai berdandan, berpenampilan, memiliki berbagai macam fasilitas hidup mewah, tapi tidak mengenal kewajiban dia sebagaimana yang Allah wajibkan sebagai seorang suami, seorang ayah, pasti yang akan dilalui adalah pelanggaran demi pelanggaran. Oleh karena itu, wajib pada kedua orang tua untuk mendidik anaknya untuk mengenal kewajiban dia. Baik kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai saudara, sebagai anggota masyarakat, begitu pula kewajiban sebagai seorang suami di saat dia menikah. Bukan hanya mempersiapkan bekal duniawi, tapi bekal tanggung jawab seorang suami, seorang ayah pada anaknya, memperlakukan pasangannya dengan mulia. Begitu juga terhadap wanita-wanita kita. Orang tua betul-betul harus memberikan perhatian untuk mendidik seorang wanita, baik pada saat dia sebagai seorang anak, seorang istri, seorang ibu. Jadi yang diperkenalkan kewajiban dia. Kemudian bagaimana perlakuan dia pada suaminya. Kalau dia betul-betul menjalankan perannya, suami menjalankan perannya, pasti mereka akan menemukan kebahagiaan mereka. Tapi kalau kedua-duanya atau salah satunya, baik suami maupun istri, tidak menjalankan tugas mereka, pasti akan menimbulkan apa? Menimbulkan ketidakseimbangan. Kebahagiaan suami pada ketaatan dan rasa hormat istrinya. Kebahagiaan istri pada perlakuan suaminya yang mulia, penuh tanggung jawab, melindunginya, meluruskannya,
Sebagaimana peran yang Allah berikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pengayom, pembimbing, pelindung yang meluruskan wanita mereka. Bukan menganiaya atau memandang wanita itu sebagai makhluk lemah yang boleh ditindas. Sebaliknya wanita, sebagaimana gambaran Allah, fas-shalihat, wanita yang salih, qanitat, yang taat pada Allah. Hafizatun lil ghaib, menjaga apa yang mesti dijaga dari kehormatan suaminya, hartanya. Bima hafizallah. Karena si wanita menjaga Allah pada perintah-perintahnya, Allah juga menjaga dirinya. Menjaga juga rumah tangganya, menuangkan rahmat dan kebahagiaan. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bangga dengan bekal hidup kita di dunia, dengan gelar, dengan kedudukan, dengan ketampanan kita. Kita menganggap kita mampu untuk memberikan kebahagiaan pada pasangan kita. Begitu pula sebaliknya, jangan Anda beranggapan dengan kecantikan, dengan tubuh Anda yang indah, dari keluarga-keluarga yang terpandang, Anda bisa menjamin kebahagiaan Anda dengan semua ini. Tapi iman, amal soleh, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, suami yang memperlakukan istri dengan mulia akan menumbuhkan cinta dan hormat di hati mereka. Istri yang hormat pada suaminya, yang taat, menghargai suaminya, memuliakan suami, dan juga orang yang dicintai oleh suami akan menimbulkan rasa apa? Cinta, sayang, ya, perhatian dari suami. Suami laksana matahari, bersinar memberikan kehangatan, istri laksana bumi yang menyerap kehangatan dari matahari. Fitrah mereka masing-masing berbeda. Kalau ketenangan suami di saat dia kembali pada istrinya yang taat menyambut dirinya, kebahagiaan istri pada saat dia melihat suaminya bergegas-gegas datang padanya, memerlukan dirinya, merindukan dirinya. Itu kebahagiaan istri. Jadi kalau seandainya ibu selama 3 kali mengalami derita dalam rumah tangga, ibu pertama harus melakukan muhasabah, meriksa diri ibu. Apa yang ibu lakukan? Coba tanya pada yang ahli. Bisa ibu ceritakan apa yang ibu kerjakan, usaha ibu. Kemudian juga, ya, ini bukan menyalahkan ibu semata. Suami jelas-jelasan salah. Tapi kita ingin cari jalan keluar. Atau ibu mungkin dalam memilih suami tidak mengikuti kriteria yang Rasulullah ajarkan. Ibu hanya melihat laki-laki yang sedap untuk dipandang, menarik dan menawan, gagah atau berkedudukan atau bergelar. Begitu ibu menikahi, pria ini ternyata gelar, nggak bisa memuaskan ibu. Begitu juga ketampanannya, malah menimbulkan kejemuan, bahkan rasa jijik karena sikap dan perbuatannya. Tapi kalau ibu dapat pria yang soleh, yang baik bertakwa pada Allah, dia akan memperlakukan ibu dengan mulia. Jadi bukan kawinnya sebetulnya yang bermasalah, tapi kemungkinan ibu salah pilih. Atau ada kesalahan dari ibu. Saya nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Karena ada wanita yang terkadang suami dalam keadaan tegang panas, istrinya terlalu banyak berbicara, bahkan memancing, menantang suaminya. Jadi bukan berusaha untuk memberikan ketenangan, tapi memperkeruh situasi. Akhirnya suami lupa. Akhirnya dia menggunakan bukan hanya lisannya, tapi juga tangannya. Akhirnya dua-duanya kesurupan. Dua-duanya, kita nggak menganggap perbuatan laki-laki tadi benar. Tapi kalau seandainya wanita ikut memancing dan mengipasi hal-hal yang tidak baik, dia juga bersalah dalam hal ini. Jadi saya nggak tahu kondisi ibu yang bagaimana, tapi yang penting ibu, kalau ibu merasa bahwa ibu sudah taat pada Allah, bersikap baik, bersikap mulia, usaha ibu juga baik. Ibu menikah dengan laki-laki, bukan bertambah bahagia, malah bertambah menderita. Ibu lihat, kalau suami ibu yang bersalah secara objektif ya, secara objektif ibu lihat suami ibu yang tidak menghargai kebaikan ibu, ketaatan ibu, rasa hormat ibu, ibu tidak melakukan kesalahan, tapi si laki-laki masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, tidak baik, saya kira ibu bisa minta berpisah. Tapi pada saat memilih suami berikutnya, pilih suami yang soleh. Karena kalau mata kita bisa tertipu. Kita lihat sedap, menarik, begitu berumah tangga ternyata apa? Menyakitkan.
Tapi ada pria-pria pada pandangan pertama, waktu dia menikah, dia merasa kok suami dia nggak menarik sama sekali. Begitu berumah tangga, suaminya memuliakan dirinya, memperlakukan dengan baik, memberikan perhatian, menghargai kedua orang tuanya. Akhirnya subhanallah, si wanita jatuh cinta setelah apa? Setelah menikah, bukan sebelumnya. Karena janji-janji atau yang dipertunjukkan sebelum menikah itu kebanyakannya palsu. Tapi setelah menikah baru kelihatan. Betul enggak? Kalau janji sebelum menikah sih janji yang muluk dan indah. Karena dia belum dapat. Begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, janji-janjinya semua apa? Akan menguap begitu saja. Jadi ibu jangan menyalahkan perkawinan ibu, jangan menyalahkan takdir. Karena takdir Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Tapi ibu koreksi, istighfar. Kemudian ibu lihat kalau suami yang ibu pilih ternyata tidak mentaati Allah, berbuat yang tidak baik, lebih baik ibu pindah, ganti dengan suami yang lain. Tapi ya ibu juga apa? Harus punya keberanian untuk melihat diri ibu. Karena saya menyampaikan pada ibu tergantung apa yang saya dengar dari ibu, tidak menyaksikan kondisi keadaan yang sebenarnya. Saya nggak dengar juga dari suami alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Tapi saya kembalikan pada ibu, kalau ibu betul-betul seorang wanita yang objektif, bisa melihat ke diri ibu, bukan hanya melihat kepada suami. Karena ibu harus punya keberanian ini. Kalau tidak punya keberanian, tidak pernah akan ada penyelesaian bagi persoalan ibu. Kalau ibu selalu mencari pembenaran, tidak mau menerima kebenaran, tidak pernah ada penyelesaian. Begitu juga seorang laki-laki, kalau dia beriman bertakwa, dia harus bisa menerima kebenaran. Bukan melakukan pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan. Insya Allah Abu Bakar akan menambahkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau setiap hari hidup adalah anugerah, di antara anugerah itu tersisip ya Ustadz hal-hal yang menjadi ujian. Bagaimana psikolog kita Pak Abu Bakar memberikan gambaran terkait dengan derita yang tiada akhir dari waktu ke waktu gara-gara suami yang seperti digambarkan tadi? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu indahnya Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Begitu sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Sampai Allah tidak akan pernah menyakiti hambanya. Tapi tidak ada orang yang menderita karena Allah. Penderitaan yang terjadi bukan Allah yang memberikan. Allah memberikan kesempatan-kesempatan buat hambanya kembali. Allah memberikan lapang luas. Disuruh berpikir. Ketika kita lepaskan itu semua, maka kita akan sempit. Yang tadinya lapang karena kita nggak berpikir, maka kita akan sempit. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan dari Allah. Apapun yang kita alami, bukan Allah yang menentukan. Diri kita. Allah memberikan kesempatan kita, Allah memberikan fasilitas yang ada. Tinggal kita bagaimana menentukannya. Kita diberikan. Yang seringkali kita lupa pada apa yang kita lakukan. Kita beribadah, kita selalu melakukan ibadah-ibadah yang Allah sudah tentukan. Tapi ketika kita melakukan, kita lupa. Kita lupa bahwa inikah yang baik buat kita, inikah yang baik untuk kehidupan diri kita, yang seringnya kita berikan kepada orang lain, tapi kita nggak pernah tahu itu baik nggak. Seringnya penderitaan yang terjadi, dia pikirkan buat orang lain, tapi dia tidak pernah memikirkan dirinya. Di saat itu, orang yang nerima pun, kalau kita sendiri tidak menyenangkan barang ini, kita berikan kepada orang lain, apakah orang lain akan menerima? Kesenangan yang kita sendiri tidak senang.
Kita tidak tahu bagaimana caranya melakukan kebaikan untuk diri sendiri, tapi kita terus melayani, melakukan, hambar hasilnya. Kalau kita sudah bisa menikmati apa yang Allah sudah berikan, ketika kita berikan kepada orang lain pun bisa menikmatinya. Oleh karena itu, kasus yang kita dengarkan tadi adalah di mana dia selalu menderita. Kata menderita ini karena pikiran dan perasaannya selalu menderita. Yang dipikirkan adalah penderitaan, yang dirasakan adalah penderitaan, yang dialami sebelum menikah, menderita. Ketika penderitaan itu sudah menjadi akumulatif buat dirinya, maka dia akan berikan penderitaan itu pada orang yang dekat dengan dia. Oleh karena itu, seperti tadi, apa yang dikatakan Ustaz Husin, beranikah kita melihat diri kita? Beranikah memperhatikan diri kita? Apa yang terjadi pada diri kita? Bisa saja yang tadi disebutkan usahanya, bisa saja perkataannya, perbuatannya, bisa saja keinginan-keinginan yang selalu bertentangan. Dan yang penting, waktu mau mengambil suami, dia sebagai pelindung saya, selesai. Oh, dia bisa memberikan nafkah kehidupan saya, selesai. Tidak. Ini yang perlu diperhatikan. Kembali kepada diri kita. Pulang ke dalam diri kita. Perhatikan apa yang menjadi kehidupan diri kita. Apa yang membuat kita senang bertemu dengan suami? Senangkah kita? Itu kan cuma kewajiban aja. Ya. Melayanin suami, senangkah kita? Ya, itu kewajiban untuk bisa dapat surga ridhonya suami. Kita hanya merasakan bahwa kewajiban, ya, yang penting dapat ridhonya. Bukan itu. Bagaimana diri kita? Waktu kita bisa melayaninya pada saat itu, insya Allah. Bukan hanya pada suami. Dalam kehidupan kita, kalau kita bisa memberikan kepada orang lain karena kita senang. Kalau kita yang nggak senang, kita kasih orang lain, ya nggak enak. Kita tahu makanan ini nggak enak. Makanan ini nggak enak. Kita berikan orang lain. Apakah orang lain yang makan itu akan enak? Kalau ini enak, menyenangkan, kita menyukainya, kita berikan kepada orang lain pun akan merasakannya. Ini yang penting. Jadi penderitaan kita ini, kita merasa diri kita menderita, karena derita kita berikan kepada orang lain, kepada suami. Bagaimana suami mau menerima penderitaan? Apalagi yang tadi dikatakan, sebelum menikah pun dia sudah penuh dengan penderitaan. Apa itu penderitaannya? Kita nggak tahu. Tapi yang namanya menderita tidak enak. Yang namanya menderita tidak enak. Oleh karena itu, sebelum menikah aja saya sudah merasa tidak enak. Sebelum menikah saja sudah merasa tidak enak. Bagaimana ketika menikah? Ya merasa tidak enak. Oleh karena itu kembali pada diri kita. Kembali kepada diri kita yang bagaimana? Yang penting bagaimana kita mampu menikmati yang Allah sudah berikan. Yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana kita bisa melakukan, menikmatinya. Setelah itu, kalau kita bahagia, maka sekeliling kita bahagia. Kalau kita senang, maka sekeliling kita akan senang. Jika kita menjadi seorang istri, bagaimana kita menjadi seorang istri yang menyenangkan? Karena dirinya senang.
Kalau dirinya menderita, ya, dirinya susah, merasa kesel, nggak nyaman, nggak enak, selalu merasakan bahwa orang tersebut selalu menyalahkan diri, dia takut kesalahannya, dia bingung nanti kalau melakukan sesuatu salah, misalnya mau memberikan kepada suami nanti salah enggak, takut diomelin, kalau deritanya dengan proses dirinya sudah merasa ketakutan, takut dimarahin, takut disalahin, takut dalam di hidupnya dia, bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain? Allah sudah terangkan kepada diri kita, Allah sudah terangkan di dalam Quran ini, jangan takut dan jangan khawatir. Perhatikan, jangan takut dan jangan khawatir. Tetapkan hidup kita dengan apa? Dengan ketetapan yang Allah berikan. Yang Allah berikan, tetapkan. Kalau kita merasa senang, kita akan senang. Dan kita akan berikan kesenangan itu. Kalau ini tidak senang, tinggalkan. Bahwa kembali cari bagaimana hidup kita yang senang. Ketika hidup kita ini sudah mendapatkan rasa senang, maka dengan otomatis kita mampu memberikan pada orang lain rasa senang. Oleh karena itu, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kembali kepada diri kita. Seperti apa yang dikatakan Ustaz Husin, bahwa coba lihat, introspeksi. Apa sih yang terjadi pada diri kita? Kenapa sih kita takut disalahkan? Kalau diri kita sudah penuh dengan kesalahan, maka dengan otomatis kesalahan itu akan terus hadir dalam hidup kita. Kalau kita terbiasa disalahkan, maka kesalahan itu akan terjadi terus-menerus pada diri kita. Oleh karena itu, yuk bersihkan. Bersihkan. Bagaimana kita membersihkan? Yuk kembali kepada Allah. Bersihkan diri kita kembali kepada Allah. Lihat yang tidak menyenangkan, ini bukan dari Allah. Sesuatu yang datang kepada kita yang tidak baik itu bukan dari Allah. Kembalikan kepada diri kita. Apapun yang menjadi baik buat kita, Allah sudah tetapkan pada diri kita. Karena Allah nggak kasih yang nggak enak. Kalau ini enak, senang, nyaman, itulah milik kita yang dari Allah. Nikmati. Kalau ini membuat kita bahagia, buat kita menjadi tenang, ini dari Allah. Nikmati. Ketika kita mampu menikmati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nikmatnya kita dapatnya kebaikan-kebaikan dari orang lain yang kita bisa terima dan kita bisa nikmati, yakin sekitar kita, teman, orang tua, saudara, suami, istri, siapapun, kalau dia bisa menerimanya, maka dia akan menikmati. Yakinkan bahwa kebaikan yang ada di dalam diri kita akan melahirkan kebaikan buat orang lain. Mereka yang merasa dirinya akan jahat sama kita, merasa ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, akan berubah menjadi kebaikan. Insya Allah. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, nggak peduli seperti apapun kita diperlakukan, kalau kita positif, berbuat baik, bersikap baik, akan menjadi baik. Dicoba kayaknya perlu ya. Jadi wahai para pria, bagaimana kondisi istri atau pasangan Anda sekarang? Apakah jauh dari apa yang sedang dialami oleh kasus kita? Ustadz, boleh kita ke satunya lagi, Ustadz? Ini terkait juga dengan kalau ini tentang pendidikan juga. Berdosa nggak sih saya, Ustadz, meninggalkan anak saya yang laki-laki, punya anak 2, 10 tahun dan 9 tahun, laki-laki dan perempuan. Saya punya niat cuma untuk hijrah saja, Ustadz, pisah rumah. Saya takut jantung saya semakin lemah kalau melihat dia menyiksa anaknya. Kalau dilarang, malah makin beringas. Saya betul-betul ketakutan, Ustadz. Bagaimana caranya menghadapi ini? Dia anak saya, tapi kelakuannya Ibunya melihat anaknya tinggal bersama anaknya, tapi anaknya nyisa anak. Seringkali memukuli anaknya yang 2. Berarti dipukul cucunya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kalau lihat pertanyaan ini, kelihatannya istri mungkin yang keluar dari rumah, bukan? Ibunya yang ingin. Tindakan seorang tua yang melakukan KDART sebetulnya nggak bisa dibiarkan. Itu sebabnya dia merasa bersalah, jantungnya lemah, tapi kalau dikasih tahu makin kasar. Seharusnya kalau seandainya laki-laki melakukan KDART terhadap anaknya, itu akan menimbulkan trauma yang cukup berat di belakang hari. Mungkin karena trauma ini tidak kelihatan kan dengan mata. Jadi orang tidak menyadari bahwa trauma tersebut terjadi, bahkan semakin hari akan semakin apa? Akan semakin meningkat. Nanti akhirnya perilaku anak-anak tersebut kesian, ya, kalau tidak segera diselamatkan, perilaku juga yang hobi menyerang orang lain nanti. Dia menganggap bahwa ini apa? Merupakan hal yang tidak salah. Karena orang tuanya juga melakukan hal yang sama terhadap dirinya, ya. Begitu dia mulai punya kemampuan, dia akan melakukan juga hal yang sama. Bahkan bisa-bisa lebih buruk daripada apa yang dilakukan orang tua. Oleh karena itu kalau terbukti kita melihat seorang tua melakukan KDART terhadap anaknya, bukan melakukan pendidikan yang baik, itu bisa dilaporkan. Kalau bisa masih dalam domain pribadi, artinya minta kepada orang-orang yang terpandang untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan nasihat pada si bapak. Kalau diberikan nasihat, diingatkan, ditegur, ternyata masih tidak berguna, maka dalam kondisi seperti ini, kalau perlu anak dipisahkan dari orang tuanya. Ada kejadian di Singapura, seorang ibu melakukan tindakan kekerasan pada anak. Hingga menimbulkan memar-memar. Akhirnya pihak kepolisian datang, melihat anak tersebut teraniaya, si ibu diberikan peringatan untuk tidak melakukan hal ini. Kalau dia masih melakukan, si anak akan diambil dan dipisahkan. Tapi si ibu rupanya ada gangguan rupanya. Mungkin karena faktor trauma rumah tangga juga bersama suami, ya, atau di pekerjaan. Akhirnya si ibu bukan hanya berhenti, bahkan melakukan lebih daripada itu. Sampai akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melindungi anak yang tak berdaya ini, dipisahkan dari ibu. Mungkin orang mengatakan, anak harus menerima dari orang tuanya. Itu merupakan kebaktian dia. Kebaktian artinya anak bersikap baik dan mulia pada orang tuanya. Tapi kalau anak yang diamanatkan Allah dijadikan sebagai pelampiasan, ini nggak benar. Ini perbuatan yang tidak benar dan Islam tidak membenarkan hal ini. Oleh karena itu, Rasulullah sebagai tauladan bagi kita semua, ya, tidak pernah sama sekali memperlakukan anak atau cucu. Bahkan Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah, menjadi pelayan Rasul. Ya. Dia tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, kenapa kamu mengatakan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Bahkan dia karena sering bermain, ya, mengabaikan tugasnya, Rasul tidak menggunakan cara-cara yang kasar. Nah dulu waktu kita kanak-kanak, seringkali kita mendengar orang tua di saat memukul anaknya, dulu njit, memukul kita pakai gesper sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah. Kalau kamu masih tidak terlalu seperti itu. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat, ini menunjukkan bahwa orang tua lemah tidak mampu mendidik anaknya dengan cara yang bijak, akhirnya mempergunakan apa? Mempergunakan kekerasan. Kekerasan dilakukan pada anak-anak yang diamanatkan. Nanti dia sendiri akan menimbulkan penyesalan di hatinya. Setiap kali dia melakukan perbuatan seperti ini, hatinya bakal semakin apa? Semakin menderita. Jadi kita ingat bahwasannya anak adalah amanat. Istri juga amanah. Perlakukan mereka dengan baik dan mulia. Dan anak juga diingatkan untuk bersikap hormat kepada kedua orang tuanya, berbakti, berbuat kebaikan terhadap mereka. Dan jangan sekali-kali seorang anak
mengabaikan kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Karena kita lihat pada kehidupan modern saat ini, orientasi materi itu luar biasa. Anak begitu mulai mampu, padahal dulu diawasi, dididik, dibesarkan oleh orang tuanya, dia mulai acuh tak acuh, bahkan bersikap kurang ajar terhadap ayah ibunya. Dia menganggap ayah ibunya tidak berpendidikan, tidak bergelar, orang bodoh. Jadi sikapnya sikap meremehkan. Dia lupa siapa yang bekerja keras untuk menyekolahkan dia, untuk mendidik dia. Terkadang dia merasa malu kalau orang tuanya dari kampung datang ke kota, tahu-tahu orang tuanya yang sederhana bertemu dengan teman-temannya. Waktu ditanya siapa, dibilang suruhan saya punya orang tua. Padahal orang tuanya. Padahal orang tua ini betul-betul penuh cinta kasih memuliakan anaknya. Tapi syaitan meniupkan kesombongan, keangkuhan, dan keingkaran di hati anak tersebut. Oleh karena itu sebaik-baiknya anak yang betul-betul memuliakan kedua orang tuanya. Sebaik-baiknya orang tua juga yang memuliakan anaknya dengan pendidikan yang baik. Begitu juga sebaik-baiknya suami yang memuliakan istrinya. Suami mulia, dia pasti akan memuliakan istrinya. Istri mulia juga akan memuliakan suami. Itu yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulnya. Allah jadikan pria wanita berpasangan agar mereka dapat menemukan betul-betul apa? Menemukan tempat berlabuh setelah mereka berlayar, mengarungi kehidupan, memiliki tempat untuk berteduh berlabuh. Pada saat suami berlabuh, istri juga kerinduannya apa? Kerinduannya juga apa? Tersalurkan. Dan betapa indahnya hidupnya dengan ihsan, dengan cinta, membuat hidup menjadi terang, sejuk, dan damai. Dan setiap musibah yang menimpa kita, seperti yang tadi Ustaz Abu Bakar katakan, bukan dari Allah. Walaupun terjadi atas izin Allah, kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Tapi karena kita sebagai khalifah, perbuatan kita kan berdampak positif dan berdampak negatif. Betul nggak? Perbuatan baik yang kita lakukan akan mengundang kebaikan yang lebih besar. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya kalian yang paling bermanfaat untuk manusia. Bukan hanya kebaikan dalam skala kecil untuk dirinya saja, pertama-tama untuk dirinya, tapi setelah itu untuk orang lain. Anaknya didik bersikap mulia, anaknya memuliakan orang lain di luar, itu kan merupakan hal yang positif. Tapi di saat dia mendidik anaknya dengan tidak benar, melahirkan trauma, anak tersebut memperlakukan orang lain dengan cara yang seperti kelakuan orang tua, dia bertanggung jawab dalam hal ini. Ini konsekuensi logis dari kebebasan yang Allah berikan pada kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apa saja yang kamu terima, semua dari Allah. Allah nggak pernah mengarahkan kita kepada yang negatif. Allah menciptakan bumi dengan penuh keseimbangan, langitnya dengan penuh keseimbangan. Semua diciptakan untuk mengarah kepada kebaikan, untuk melayani kita manusia. Sampai hewan di lautan untuk siapa? Untuk kita. Betul nggak? Hewan-hewan ternak di bumi untuk kita. Bahkan hewan-hewan yang kita anggap menjijikkan diciptakan juga untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan hidup kita di muka bumi. Kalau Allah tidak ciptakan semua itu, keseimbangan ekosistem akan hilang. Betul nggak? Katakan hewan-hewan yang menjijikkan ternyata bertugas menjadi pasukan pembersih, DPU. Orang membuang kotoran, bakteri pengurai, ya, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan tempat-tempat tersebut. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan, semua untuk melayani manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'. Petunjuk yang Allah berikan, ilmu yang Allah ajarkan, tidak ada satu pun dalam petunjuk Allah yang bertujuan untuk memberatkan atau merugikan kita. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi keburukan yang menimpa kamu sebabnya kamu. Sebabnya kan? Contoh. Penyakit sifilis. Itu diciptakan Allah langsung apa muncul karena pelanggaran? Dia berzina, bermain perempuan, bergaul bebas, muncul penyakit. Yang menjadi pencetus dia walaupun terjadi atas izin Allah. Betul nggak? Cacar bopeng, HIV,
herpes. Waktu dunia pertama diciptakan nggak ada di penyakit. Cancer juga tidak ada. Begitu manusia mulai salah kaprah, bergaul dengan sesama jenis, bergaul bebas, muncul penyakit seperti ini. So dikasih peringatan masih terus. Seperti di Amerika ketika pertama kali muncul penyakit spirus, orang berhenti berzina. Begitu muncul pensilin untuk mengobati penyakit spirus, ternyata apa? Mulai orang mengulangi perbuatannya sampai ada yang bilang saya sekarang aman. Kenapa? Setiap saya mau berzina, saya makan super tetra. Ada bilang otak kamu kemana? Jadi akhirnya apa? Dia berani melakukan bukan karena takut pada Allah, bukan karena hormat pada Allah, tapi takut apabila dia terkena musibah akibat pelanggarannya. Para pemimpin di negeri kita, kalau mereka berbuat kezaliman, dia sebentar lagi. Orang Sunda bilang tamiang malikabitis. Artinya apa? Senjata makan Tuhan. Nanti kezaliman yang mereka lakukan, di samping dosa yang besar, akan berbalik pada mereka. Ulama juga yang berbohong, yang bekerja sama, berkolaborasi dengan kezaliman, mereka sebelum penyembah berhala, mereka yang pertama kali akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang mengabaikan kewajiban pada anaknya, begitu juga anak yang tidak hormat pada kedua orang tuanya, suami yang zalim pada istri, istri yang ingkar pada suami, Allah tidak akan biarkan perbuatan mereka. Oleh karena itu muncul berbagai macam dampak negatif sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang mereka lakukan. Berarti keburukan datang dari siapa? Kita. Kebaikan sepenuhnya datang dari Allah. Maka kita memulai pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu yang merasa menderita gampang kaget, ya. Saya jangan jauh-jauh. Bapak, saya punya anak. Bapaknya saya punya anak. Marahin cucu saya punya anak. Kita punya luar biasa. Padahal yang marahin bapaknya. Dan marah juga marah untuk mendidik kan. Sampai saya bilang kalau marah jangan depan kita. Jauh sedikit. Tapi jangan pakai kekerasan. Artinya kita bisa merasakan, apalagi ibu ini yang jantungnya lemah. Jadi ibu peringatkan anak atau ibu minta bantuan orang yang bisa memberikan nasihat. Atau paling tidak dilaporkan sebagai peringatan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya negara-negara maju ya, banyak yang melakukan sikap yang islami. Perlakuan terhadap anak, perlakuan juga terhadap wanita, perlakuan terhadap suami. Tapi di negeri kita ini laki-laki masih bebas berbuat semau-maunya. Perempuan juga ya, berbuat hal-hal yang melanggar semau-maunya juga apa? Contoh perempuan berbuat selingkuh bukan dihukum, yang terjadi apa? Malah mulai diceritakan di televisi. Sambil mencucurkan air mata. Mulai orang bersimpati terhadap apa? Terhadap perbuatan semacam ini. Betul enggak? Mulai mencari pembenaran kenapa sampai dia berbuat seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini media kita ini, ya, dan budaya kita kok membenarkan perbuatan yang tidak benar. Aneh nggak? Aneh yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat sampai satu kali waktu seorang artis yang melakukan perbuatan-perbuatan nista, fotonya atau filmnya hingga beredar di mana-mana tempat. Begitu keluar dari penjara, wanita-wanita berjilbab menyambut sambil berteriak. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Pengajian. Waktu musim joget. Laki perempuan yang sudah bersuami bahkan tanpa malu-malu melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kalau seandainya hukuman dan adab turun, kan mengerikan. Oleh karena itu kita yang beriman pada Allah, mudah-mudahan kita betul-betul orang-orang yang beriman, berakhlak, berbuat sesuai dengan iman dan tanggung jawab kita yang kelak kita akan hadapi, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ibu, kalau melihat anak ibu keterlaluan, kalau mendidik anak yang semata sih boleh. Kalau memukul juga tidak membahayakan. Kalau sudah kebangetan kakinya, jangan wilayah-wilayah yang apalagi memukul karena pelampiasan emosi, itu bukan mendidik lawannya. Saya punya mertua, kalau dia marah sama anak karena pelanggaran anak, dia tahan. Tunggu sampai dingin, waktu hatinya dingin baru dia marah. Karena waktu dingin dia bisa mengendalikan dia punya ucapan kan. Tapi kalau lagi marah, jangankan orang biasa, kita ustadz bisa kita ketutup mata kita, betul enggak? Jadi usahakan buru-buru kita berwudu, mohon pada Allah, sudah tenang, baru berikan nasihat yang baik.
Jadi sebetulnya semua problema yang kita hadapi, semua akibat ulah dan rajutan tangan kita sendiri. Kalau kita mau taat pada Allah, tidak bersikap sombong, insya Allah semua yang tadinya buntu akan Allah berikan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bukan hanya sebuah kata-kata, tapi betul-betul Allah bantu kita untuk beramal sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tetapi memang kita dibatasi waktu, ada 3 menit sampai 5 menit. Kalau seorang ibu yang begitu menderita melihat anak laki-lakinya bertindak kejam kepada cucu-cucunya, harus pergi atau di situ, tapi menderita nih, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurratan a'yun. Bagaimana doa kita itu ada satu kata yang sangat lembut, qurratan a'yun, untuk menyenangkan hati kita. Kalau kita marah sama seorang anak, artinya hati kita tidak senang. Oleh karena itu, bagaimana hati kita bisa senang? Jangan marah. Tapi anak saya kok nakal? Lihat yang tidak nakal. Tapi dia nggak mau nurut. Ketika dia nurut, bilang, kamu anak saya. Artinya kita nggak marah. Tapi dia selalu nggak mau mengikuti. Jangan disalahkan. Kalau anak sering disalahkan, maka dia akan melakukan kesalahan. Benarkan. Ketika dia melakukan kesalahan, tunjukkan yang benar. Ketika dia melakukan kebenaran, itukah qurratan a'yun. Jangan ditanya-tanya kenapa kamu nggak mau begini, kenapa kamu begitu, kenapa. Itulah yang membuat anak nggak ngerti. Maka jangan banyak bertanya sama anak, tapi tunjukkan, berikan kepercayaan, berikan kesempatan dia untuk melakukan. Maka anak itu tidak akan membuat kita marah. Dia akan menjadikan qurratan a'yun. Kenapa kok dia bisa memberikan qurratan a'yun buat kita? Karena kita sebagai orang tua memberikan qurratan a'yun juga buat dirinya. Anak itu melihat kita menjadi penyejuk hatinya. Anak itu melihat orang tua itu membuat nyaman dirinya. Ketika orang tua itu memberikan kenyamanan buat anak, anak akan berikan. Itulah qurratan a'yun. Kita mau minta qurratan a'yun dari anak, tapi kita nggak kasih qurratan a'yun buat anak kita. Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita lakukan seorang ibu atau misalnya si Mbak yang putri, yang utinya gemeter ngelihat cucunya dipukul oleh orang tuanya. Mantukah dia, anakkah dia? Tidak. Kita nggak melihat dia mantu, nggak lihat anak. Kita lihat anak kita, cucu kita. Ketika dia pukul, samperin anak itu, peluk anak itu. Peluk anak itu. Pertama kali selamatkan anak itu dengan pelukan. Ketika anak itu sudah mendapatkan pelukan, maka dengan otomatis anak itu akan merasa hangat, merasa nyaman. Disitulah perlindungan buat anak. Orang tuanya akan merasa sedih, orang tuanya akan merasa menyesal ketika anak itu tersenyum setelah dipeluk oleh yang utinya. Ketika yang utinya memeluk dan dia merasa senang, bahagia, orang tuanya melihat, maka yang memukul itu akan merasa dirinya. Istilahnya, waktu si anak itu dipeluk sama yang tinya, ya, rasa kesel si anak dipukul itu hilang kembali kepada orang tuanya. Marahnya si orang tua itu kepada si anak balik ke dalam dirinya. Maka dia ketakutan.
insya Allah dia sadar, hidayah dapat. Insya Allah. Maka pertama peluk dia, pelukkan anak itu ketika dimarahi. Ya, kalau bisa juga peluk anaknya yang marah, si bapaknya juga dipeluk sama yang itu. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kita zaman dulu, kalau nenek ya, lihat anak laki-laki berbuat seperti ini, biasanya mengancam. Kalau kamu lakukan, Umi tidak ridho dunia akhirat. Ancaman. Kamu hentikan itu. Dan biasanya anak takut sama orang tuanya. Anak takut. Tapi kalau zaman sekarang, ibu seperti pembantu rumah tangga. Ya. Betul nggak? Suruh jagain cucunya. Kadang-kadang ibu diatur karena tinggal sama anak laki-lakinya. Diatur dengan macam-macam. Pada zaman dulu kita saksikan nenek itu jadi rebutan. Betul. Nenek jadi rebutan. Di antara anak A, B, C, kalau nginap di sini, Umi ini. Gantian. Iya, gantian. Dan cucu juga luar biasa. Ini memang kita harus kembalikan lagi kehidupan rumah tangga. Betul. Seperti zaman-zaman di saat manusia rahmatnya, kasih sayangnya, kedekatan begitu luar biasa. Tapi sekarang semua diukur dengan Materi dengan uang. Masya Allah. mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada Amin. kita semua. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdik, bihamdik. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hussein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan juga Ustadz-Ustadz yang hadir di sini. Ibu tadi usianya 60 tahun yang mengeluh tentang anak laki-lakinya. Mudah-mudahan sabar ya Ibu dan mendengar semua ini dengan dekapan dan pelukan, insya Allah akan menjadi jauh lebih memudahkan. Sekali lagi terima kasih juga untuk Atep dan teman-teman di Rahasil yang menyebarluaskan acara kita ini di daerah-daerah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.